Halo, apa kabar kalian semua? Inilah ponsel terbaru dari Vivo Indonesia, lebih tepatnya adalah iQOO Y7X. Ya, untuk tampilan boxnya emang berbeda banget untuk ponsel Vivo lainnya. Tapi untuk iQOO series, tampilan boxnya nggak ada bedanya ya. Pakai warna dasar hitam, kemudian kayak ada serat karbonnya gitu. Dan di bagian depannya terdapat branding iQOO saja. Jadi kelihatan simpel dan juga kelihatan elegan. Di bagian samping nggak ada tampilan apapun, nggak ada keterangan apa-apa ya. Cuman kelihatan warna kuningnya aja, kemudian di bagian sini. Nah, kelihatan nggak? Ini adalah varian memori yang akan kita review untuk ponselnya, yaitu RAM 8 dengan memori internal 128GB. Dan ini kita dapatinya dari ikutan PO kemarin ya, dari tanggal 9 dan baru nyampe tadi pagi. Nah, dapat apa aja dalam paket penjualannya? Langsung aja kita unboxing sama-sama. Oke. Nah, kita taruh terlebih dahulu di sini. Jadi dalam paket penjualan di sini kita mendapatkan satu buah ponsel dari iQOO Y7X. Kita taruh terlebih dahulu. Ada pembatasnya. Nah, kemudian kita mendapatkan satu buah case bening atau biasa disebut dengan jelly case. Kita taruh. Selanjutnya kita mendapatkan potongan IMEI yang udah dikeletek ya. Selanjutnya ada buku panduan dan juga buku garansi dari iQOO Y7X. Nah, kita juga masih mendapatkan satu buah kabel charger. Dan tentunya kita juga mendapatkan satu buah adapter charger super ngebut hingga 80 watt. Dan ini adapter chargernya masih pakai branding Vivo. Sama persis dengan charger dari ponsel Vivo V27 maupun Vivo V27e. Dan ini bisa kita dapetin dengan harga 3 jutaan rupiah aja. Karena untuk promo pertama kali penjualan atau lebih tepatnya yang ikutan PO pertama kali tuh ya. Untuk varian terendah dapat harga 3.099.000. Kita juga masih mendapatkan ini nih. Ya. Kita juga mendapatkan TWS atau wireless active handset Bluetooth. Nah, belum kita buka ya. Nanti aja lah. Selanjutnya kita juga masih mendapatkan satu buah SIM ejector. Susah banget ambilnya ya. Kita mendapatkan satu buah SIM ejector. Nah, sambil kita rapiin mejanya ya. Kemarin tuh masih banyak banget ya teman-teman di forum maupun di sosial media. Banyak yang ngeluh untuk pengirimannya lemot banget dan banyak drama. Ada kabar katanya emailnya belum siap atau penjualannya belum siap. Kemudian ada juga yang pick up-nya gagal terus. Ada juga yang nggak segera diproses untuk pengirimannya. Dan ini kebetulan punya saya udah nyampe di sini, udah ada di meja review kita. Jadi untuk isu yang kemarin itu menurut saya bukan kesalahan dari brandnya ya. Tapi untuk beberapa ekspedisi dan juga kebetulan mendekati hari lebaran. Jadi paket itu bisa dibilang overload dari sananya. Dan inilah untuk tampilan desain dari Vivo iQOO Y7X. Ini kita pilih untuk warna biru. Dan untuk tampilan desainnya kalau saya sendiri sih suka seperti ini ya. Nggak terlalu aneh-aneh, kelihatan simple tapi tetap kelihatan bagus. Untuk bodinya ponsel ini udah pakai bodi yang kelihatan melengkung di bagian samping. Jadi untuk feel genggamannya itu tentu terasa lebih enak dibanding ponsel yang pakai bodi flat atau bagian tepinya mengotak. Emang untuk ponselnya kelihatan cukup tebal ya kalau dilihat dari bagian samping. Bobotnya juga ada di kisaran 200 gram. Tapi menurut saya ini masih cukup enak di tangan. Ditambah lagi dengan finishing glossy-nya yang nggak mudah ninggalin bekas sidik jari atau lebih tepatnya nggak mudah kotor seperti ponsel-ponsel pada umumnya. Cuman untuk bodi bagian belakangnya ini, nah ini terasa kopong di bagian bawah kamera atau lebih tepatnya di bagian tengah. Tapi paling terasa kopong tuh di bawah kameranya ini. Bagian bawah nggak terlalu, bagian samping kamera cukup solid. Nah, ini paling kopong nih. Lalu di bagian bawahnya ini terdapat branding iQOO. Dan di bagian atas, di sini terdapat dua buah kamera. Kemudian ada dua lampu LED flash dengan dual tone warna. Dan di sini ada keterangan fotografi high performance. Bagus ya. Nah, lalu kita lihat untuk bodinya. Untuk bodi bagian samping, ponsel ini masih menggunakan bodi berbahan plastik seperti backdoornya ya. Dan terdapat dua buah tombol. Ini ada tombol volume dan juga tombol power yang bisa kita gunakan sekaligus sebagai sensor sidik jari.
Lalu di bagian atas terdapat lubang mikrofon atau noise cancelling. Lalu terdapat lubang SIM tray yang masih bisa kita ambil lagi dengan slot kartu memori eksternal hingga 1 tera dengan sistem hybrid. Lalu di bagian samping kiri di sini polos, nggak ada lubang atau nggak ada tombol apa-apa. Dan di bagian bawahnya ini yang saya suka nih, masih terdapat lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port USB Type-C, kemudian terdapat satu buah lubang speaker. Nah, ini kita hidupin terlebih dahulu. Tadinya udah kita setup ya. Tampilan bootnya pertama seperti ini. Ada branding iQOO 5G. Ya, kelihatan simple. Ngomong-ngomong buat kalian yang sama-sama ikutan PO dari tanggal 3 kalau nggak salah tuh ya, nyampe tanggal 9 atau tanggal 10. Punya kalian gimana nih kabarnya? Udah dikirim, udah nyampe, atau masih gagal di pick up, atau malah belum diproses sama sekali? Coba tulis aja nih cerita resi kalian waktu PO dari ponsel iQOO Y7 5G ini. Sorry, maksudnya iQOO Y7X. Tampilannya kalau dilihat kayak gini nih ya. Pertama kali saya lihat boot pertama pakai tampilan Indonesia seperti ini. Pertama kali tuh saya tahunya di ponsel Huawei kalau nggak salah tuh ya. Ada cerita tersendiri dengan tampilan boot seperti itu. Dan inilah tampilan pertama dari ponsel iQOO Y7X. Untuk tampilan depannya ponsel ini udah pakai tampilan layar neo display, jadi udah kelihatan kekinian, nggak seperti ponsel-ponsel dari Vivo atau dari induk dari ponsel iQOO ini. Emang untuk bezelnya masih kelihatan cukup tebal di bagian atas maupun di bagian bawahnya ya. Nah, ini masih kelihatan cukup tebal, tapi di bagian samping kanan dan juga kiri udah kelihatan tipis. Jadi menurut saya untuk tampilannya udah worth it banget lah untuk ponsel kelas 3 juta. Apalagi dengan berbagai spesifikasinya. Untuk layarnya sendiri ponsel ini punya luas kalau nggak salah di 6,6 in. Nah, selanjutnya ponsel ini juga udah punya pilihan refresh rate tinggi. Kita lihat ada berapa aja opsi yang disediakan. Nah, di sini terdapat 3 buah opsi. Ini bisa kita lihat ya, ada pengalihan pintar 60 Hz, 90 Hz dan juga 120 Hz. Jadi kaya banget nih untuk pilihannya. Kita bisa pilih otomatis, jadi nggak lompat. Biasanya kan ada di 60 Hz langsung lompat ke 120 Hz. Nah, ini ada 4 pilihan. Kita bisa pilih otomatis 60 Hz saja, 90 Hz atau paling tinggi 120 Hz. Kalau saya sih lebih suka pengalihan pintar aja ya. Karena untuk konsumsi baterainya tentu sedikit lebih awet dibanding kalau kita pilih 120 Hz atau 90 Hz langsung. Selanjutnya kalau kita lihat di bagian ini tentang ponsel untuk spesifikasi intinya. Ponsel ini udah pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 695 octa-core. Kemudian punya RAM 8GB dan memiliki virtual RAM hingga 8GB dan udah berjalan pakai sistem operasi Android versi 13. Jadi untuk tampilan UI-nya tentu udah kelihatan modern banget. Untuk penyimpanan yang saya pilih ini untuk varian 128GB. Nah, ini waktu kompilasi dan juga update keamanan di 1 Maret 2023. Jadi masih terbilang fresh untuk UI yang dimiliki oleh iQOO Y7X ini. Dan ini untuk OS-nya emang sama dengan ponsel dari Vivo, pakai Vantage OS versi 13. Jadi kalian para user Vivo tentunya udah nggak asing dan juga tentu udah terbiasa dengan tampilan UI seperti ini. Oh iya, ini ponsel tentunya udah memiliki nih fitur NFC. Kemudian untuk bagian nih kamera, kita lihat di sini untuk tampilannya cuman ada 2 titik saja ya, 1.0 dan juga di 2 kali atau lebih tepatnya zoom optik 2 kali zoom. Kita balikin terlebih dahulu. Kemudian untuk perekaman video ini bisa di berapa nih? Bisa 720 dengan 60 fps atau 1080 di 60 fps. Nah, ini udah mantep ya. Kalau untuk kamera depan kita cek nih. Oh, kamera depannya cuman di 1080 30 fps maupun 720 30 fps. Nggak ada opsi 60 fps untuk kamera depannya. Kemudian untuk fitur lainnya atau kamera lainnya di sini nggak ada tampilan dual video ya. Jadi untuk menu lainnya cuman segini aja. Dan di bagian kamera selfie ini efeknya apa aja nih, kita lihat. Apakah masih kayak efek atau enggak? Ya, ini ada beberapa efek atau filter yang bisa kalian pilih. Kita tes untuk hasil kameranya.
Ya, cukup bagus untuk ponsel dengan rentang harga 3 jutaan dengan spesifikasi yang terbilang sangat mumpuni banget. Karena untuk chipset dari Qualcomm Snapdragon 695, kalau kita lihat dari kompetitor atau dari brand lain, lebih tepatnya dari BBK, misalnya seperti Oppo Reno 8T 5G yang udah kita review kemarin tuh ya, sama-sama pakai chipset tersebut tapi harganya malah ada di 6 juta nyampe 6,4 juta. Dan alasannya kenapa? Ya tentu karena beberapa spesifikasi lainnya itu lebih mewah dibanding iQOO Y7X ini. Dan kenapa iQOO Y7X lebih murah dibanding Oppo Reno 8T 5G? Karena sama-sama BBK Group ya. Ya tentunya karena layarnya yang masih IPS LCD dan masih menggunakan layar flat. Bezelnya juga masih kelihatan tebal dan tentu masih ada beberapa spesifikasi lain yang ada di bawah dari Oppo Reno 8T 5G. Nah, selanjutnya kita tes untuk gambar yang dihasilkan. Ya, cuman di 1080 60 fps. Jadi layar dari iQOO Y7X ini belum mendukung HDR ataupun HDR10. Dan untuk kualitas audionya, ini bisa mentok di 150% ya, dan audionya masih pakai mono speaker aja. Untuk video reviewnya kali ini kayaknya udah cukup sampai di sini dulu. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru seputar gadget dari channel Gadgetku ini. Atau kalian juga bisa tinggalkan request untuk testing apa yang ingin kalian tahu atau lebih tepatnya ingin kalian mengerti dari ponsel iQOO Y7X ini. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.